Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu yang beranggota Navalia Laura, Riris Berti, Vivi Sitiawati. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang berjudul Peranan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pendidikan serta Butir-butir Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pengertian pendidikan keluarga. Nah, pengertian pendidikan itu adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Nah, ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Nah, dengan pendidikan ini, kita tuh bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut itu memberikan dampak yang sangat positif bagi kita dan juga pendidikan tersebut itu bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental dan lainnya sebagainya. Nah, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat dan negara. Nah, menurut Prof. Haji Mahmud Yunus dan Martinus, Jan Lagerfeld mengatakan, pendidikan itu adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi, agar anak tersebut itu memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Selain itu, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab, dan pendidikan itu merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tautan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Para masyarakat itu mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi, pendidikan itu tidak seluruhnya terjadi di sekolah, tetapi pendidikan itu bisa jadi di rumah, yang mana orang tua yang menjadi gurunya. Nah, pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam pendidikan di Indonesia, pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis suatu serta penyimpulan. Lanjut, pengertian keluarga.
Nah, keluarga ini adalah sebagai kelompok inti seorang anak karena keluarga adalah sebagai pendidik pertama yang bersifat alamiah. Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangan sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat, dan seluruh isi kebudayaan yang seharusnya menjadi tugas keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga itu bersifat fundamental karena keluarga itu merupakan wadah pembentukan watak dan akhlak yang pertama bagi anak. Orang tua itu merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi, emosi, dan pemikirannya di kemudian adalah hasilnya dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua itu memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas kehidupan anak. Keluarga merupakan suatu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak itu belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya. Orang tua itu sebagai pendidik yang pertama atau awal harus mengajarkan atau memberi contoh dengan hal-hal yang baik serta positif. Ya, anak akan menerapkannya dalam kehidupan di lingkungan tempat ia tinggal. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anaknya. Sejak anaknya lahir, selalu di sampingnya. Oleh karena itu, seorang anak pada umumnya itu lebih cinta kepada ibu karena ibu merupakan orang yang pertama dikenal oleh anak. Maka dari itu, ibu harus menanamkan kepada anak agar mereka dapat mencintai ilmu, membaca lebih banyak, lebih dinamis, disiplin, dan ibu memberikan motivasi yang sehat dan menjadi teladan bagi anak mereka. Menurut M. Ngalim mengatakan kalau berhasil baik atau tidaknya pendidikan di sekolah tergantung pada keluarga dan juga dipengaruhi oleh pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga itu adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga sangatlah menentukan pendidikan anak, baik di sekolah maupun di masyarakat. Pandangan tersebut betapa perlunya orang tua memperhatikan pengembangan dan kemajuan pendidikan anak-anaknya, sebab perhatian dan bimbingan yang cukup dari orang tua sangatlah menunjang bagi keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan itu dapat dilaksanakan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya. Orang tua dalam kaitan dengan pendidikan anak adalah sebagai pendidikan utama. Maka dari itu, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diantaranya memberikan dorongan atau motivasi baik kasih sayang, tanggung jawab sosial, tanggung jawab atas kesejahteraan anak, baik lahir maupun batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak anak-anak dari keluarga yang mempunyai orang tua yang utuh, ekonominya yang bagus, dan pendidikan orang tua yang tinggi, tetapi tidak pernah mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang tuanya, sehingga mereka itu menjadi anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya.
Jadi anaknya tersebut itu menjadi malas untuk sekolah. Maka dari itu, orang tua sebagai penanggung jawab harus memberikan perhatian terutama memberikan pendidikan. Karena di pendidikan mereka itu akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, disinilah bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang penting dalam upaya mengatasi kesukaran belajar di alami anak. Dan keterlibatan orang tua itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar anak. Lanjut, pengertian masyarakat. Nah, masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Dalam hal ini, dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang yang tua yang tidak dekat atau tidak dikenal, tidak memiliki ikatan famili dan anak, tetapi saat itu ada lingkungan sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Orang yang inilah yang memberikan contoh mengajak atau melarang anak dalam melakukan suatu. Nah, masyarakat ini adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Semakin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat ini merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan lingkungan, keluarga, dan lingkungan sekolah. Pada sistem pendidikan nasional tercantum bahwa dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini juga ditegaskan dalam rencana pembangunan 5 tahun pemerintah. Masyarakat itu ikut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan pendidikan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi berbagai cara dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 8 bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Tujuan dari pasal ini adalah agar dapat menjamin pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional, antara lain menciptakan suasana yang dapat menjunjung pelaksanaan dan ikut melaksanakan pendidikan dan pemerintah. Kegiatan pada bidang pendidikan akan terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman sekarang, manusia dituntut untuk tinggi karena dengan berpendidikan maka dapat mempengaruhi status sosial seseorang. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan kualitas manusia, tetapi masih banyak manusia yang tidak menyadari pentingnya sebuah pendidikan. Sekolah dan masyarakat akan menjadi pusat kegiatan dalam penyelenggaraan kehidupan di masyarakat di lingkungan sekolah. Selain dapat digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran, juga mempunyai peran untuk ikut serta dalam praktik pelancaran penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan dalam masyarakat dalam pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 yang berbunyi, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaannya, pelaksanaannya, pengawasan, dan evaluasi perubahan. Dan pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, jelas bahwa sekolah itu membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar dapat mewujudkan pendidikan
pendidikan yang berkualitas. Dukungan yang dimaksud bukan hanya dari segi materi, bisa juga dengan memberikan sumbangan berupa tenaga, keikutsertaan dalam kegiatan sekolah maupun pemikiran yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Selain itu, masyarakat juga bisa berperan sebagai teladan bagi siswa, melihat masyarakat berada di lingkungan sekolah yang setiap hari dapat dilihat aktivitas kehidupannya. Namun, kehidupan masyarakat di sekitar sekolah tentunya itu macam-macam karakter dan juga profesi. Hal ini dapat dijelaskan melalui contoh, misalnya dari lingkungan sekolah terdiri dari orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang baik akan mempunyai pengaruh yang buruk terhadap siswa yang berada di situ. Akibatnya pembelajaran itu akan terganggu dan bahkan kehilangan semangat belajar karena perhatiannya yang semula terpusat oleh pelajaran berpindah pada kegiatan dilakukan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai salah satu lingkungan, terjadinya kegiatan pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Lanjut, hubungan kemitraan masyarakat, keluarga, dan pendidikan. Yang pertama, membangun kemitraan dengan orang tua menurut mulai di KK 1995 dan dilakukan dengan tahapan sebagai pertama itu ada memulai sekolah selaku pemicu awal kemitraan, memulai dengan menganalisis kebutuhan baik siswa, orang tua, maupun sekolah, kesamaan atau kesejalanan kebutuhan antara ketiga tersebut adalah latar belakang yang baik untuk sekolah. Dalam tahapan ini juga perlu menelusuri informasi tentang kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara sekolah dan orang tua sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya. Informasi lain yang perlu diketahui pihak sekolah adalah mengenai potensi orang tua sebagai mitra sekolah. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain ekonomi, pekerjaan, keahlian, dan pengalaman, kepentingan, dinamika peradaban, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada membangun kemitraan. Pola persuasi menjadi pilihan yang utama dalam mengundang perhatian orang tua akan permasalahan kenakalan. Yang informal juga dapat menjadi cara untuk membangun kemitraan antara sekolah dan orang tua sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan yang formal. Efektivitas kemitraan sekolah dan orang tua dalam membangun kemampuan sosial anak akan lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral, misalnya akan tidak ada pengembangan visi bersama. Pengembangan visi bersama ini maupun orang tua bersama sama perancang visi yang dalam hal ini dimisalkan berupa pencegahan kenakalan anak. Kedua pihak berpikir tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna meraihnya. Lanjut keempat, mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif. Sebagai kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh, tujuannya sebuah kegiatan yang berupa memperkuat hubungan anak dan orang tua melalui peningkatan keterampilan komunikasi. Maka, secara implementatif, aktivitas yang dilaksanakan harus dapat menunjuk secara nyata interaksi antara anak dan orang tua, misalnya perlombaan antara keluarga siswa dan lokaria pola asuh anak
yang melibatkan orang tua dan siswa sebagai peserta. Contoh lain semisal upaya membangun citra diri anak di tengah masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak-anak dan orang tua mengunjungi rumah sakit, museum, perpustakaan, kantor polisi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Grand 1979-128 mengingatkan bahwa kemitraan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kemandirian dalam hal menumbuhkan kemandirian. Secara eksplisit, Grand menganjurkan agar setelah terbentuknya kelompok kemitraan masing-masing, anggota harus menjaga kenetralan khususnya dalam segi politik. Kemandirian finansial juga menjadi penekanan dalam hal ini. Dan meskipun ada bantuan dari pihak lain, kelompok kemitraan itu wajib memegang teguh prinsip akuntabilitas. Lanjut, pengertian sistem. Nah, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak-acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hal. Nah, pengertian yang B, pengertian sebagai suatu sistem. Pengertian sebagai suatu sistem ini yang dimaksud adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan mencakup 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik. Lain, bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode pengajar, dan lain-lainnya. Lanjut yang C, pengertian sistem pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijuai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat pengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan keutuhan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Lanjut, peranan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peranan keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, utama bagi anak. Sejak lahir, anak berada di dalam lingkungan keluarga dan mulai belajar berbagai hal oleh orang tua serta anggota keluarga lainnya. Yang B, yang kedua, peranan sekolah dalam pendidikan.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertugas penyelenggaraan proses pelajaran secara sistematis dan terencana. Di sekolah, peserta didik memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Menurut Sagala 2013, sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, peranan masyarakat dalam pendidikan. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Lingkungan masyarakat merupakan tempat di mana anak berinteraksi dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Menurut Hasbullah 2017, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan anak. Lanjut, butir-butir pokok sistem pendidikan nasional. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini merupakan arah utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu dan berpengetahuan, cakap dan kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Yang kedua, ada prinsip penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Pendidikan tidak bersifat diskriminatif terhadap peserta didik. Yang ketiga, pendidikan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan budaya bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan pengembangan aktivitas peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, terdapat 3 jalur pendidikan yang saling melengkapi, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang di lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan keterampilan tersebut. Yang terakhir ada pendidikan informal. Ini merupakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan ini terjadi secara alami melalui interaksi sehari-hari. Yang keempat ada jenjang pendidikan. Ini merupakan tahapan pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik pada sistem pendidikan nasional. Jenjang pendidikan itu ada pendidikan dasar. Ini pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam peserta didik. Pendidikan dasar ini termasuk sekolah SD atau madrasah, sekolah menengah pertama, SMP atau madrasah sanawiyah atau MTS. Pendidikan menengah ini kelanjutannya dari pendidikan dasar yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah SMA atau SMK. Pendidikan tinggi ini jenjang pendidikan yang setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi ini meliputi berbagai program seperti sarjana, magister, doktor, diploma. Lanjut yang kelima ada kurikulum pendidikan. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam
sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pelajaran di sekolah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai hasil belajar serta didik. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana pendidikan itu meliputi buku pelajaran, alat, peraga, komputer, media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan itu meliputi gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Yang kedelapan ada pendanaan pendidikan. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pandangan pendidikan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan seperti membangun fasilitas, gaji tenaga pendidik, serta penyediaan sarana belajar. Yang kesembilan, peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mendukung kegiatan sekolah, memberikan bantuan sarana pendidikan, berpartisipasi dalam komite sekolah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Baik, kesimpulannya, pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh peranan sekolah dan masyarakat sebagai pusat pendidikan. Keluarga berperan dalam membentuk karakter anak, sekolah berperan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pendidikan. Sistem pendidikan nasional menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang mencakup berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, kurikulum, serta peran masyarakat. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.